الفاتحة علانية. إن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات. إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلال. وإن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرون من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد، وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم حسنا كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وعن بحضر كتاب شيخ جلال بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وشيخ جلال المحني وصالح وبور الله ورسول محمد كان جلال الملك الزبير جلال وصالح وبور الله وأوصالهم وأمورهم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيخ لله لهم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين على الضالين ربهم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Habis itu kemarin ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal razaq wa salah al-jasad wal rah tawbatan nasuh wahdi qulubana بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصاحب بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kita dikumpulkan di majlis ilmu di Musalla Ar-Raudhah, majlis yang diwariskan oleh ulama-ulama kita terdahulu, yang mereka juga diwariskan oleh guru-gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya majelis ini disebut Raudhah min Riyadil, taman daripada taman surganya Allah. Maka orang yang masuk ke satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala pasti bergembira, pasti girang. Cuman yang nggak girang aja nggak datang. Kalau nggak girang kan nggak datang berarti. Kalau kita gembira, alhamdulillah, mudah-mudahan bagaimana kumpulnya kita di Raudhah min Riyadil Jannah di dunia ini, nanti kita masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan mudah-mudahan kumpul bersama Rasulullah SAW, orang-orang saleh. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lalu memerintahkan kepada kita
Kalau masuk ke dalam Islam, amalkan semuanya, jangan separuh-separuh. Yang demen aja kita amalin, yang kagak demen kita tinggalin, jangan. Maknanya perintah Allah yang wajib semua ikut. Ya, sholat 5 waktu kan perintah wajib, kerjain. Puasa Ramadan laksanakan. Haji kalau ada kewajiban kemampuan tunaikan. Begitu juga zakat bayar. Kalau ada harta kita cukup nisabnya. Kalau zakat harta itu kan nisabnya ikut emas. Ikut emas 20 dinar. Berarti kalau dijadikan emas kata para ulama 86 gram. 86 gram tinggal dikaliin aja harga emas sekarang. Kalau 1 juta berarti 86 juta. Ya. 86 juta dalam setahun uang kita itu genep berjumlah. Dan harta itu memang kita miliki secara mutlak. Enggak lagi dibawa kabur orang. Kalau dibawa kabur orang susah diambil, kagak dihitung. Yang ada kita bisa ambil. Di rekening kan bisa diambil. Atau di laci, di gerobok. Orang dulu kan naruh di gerobok. Laci. Nabungnya di bambu. Nabungnya celengannya bambu. Dimasukin anaknya gergaji di belakang. Nyemplung keluar anaknya ngambil. Udah setahun dibongkar mandi duit gue. Ya Allah. Nabungnya di bambu tuh, di rumahnya di bambu kan dulu kayak bambu rumah. Allah lu. Ya. Kalau udah nisabnya setahun haul keluarin 2,5%, 2,5%. 2,5%. Ya. Wah, ini duit 100 juta udah setahun nih. Pisahin. Udah jatuh tempo zakat, pisahin. Ya. 2.500.000. 2,5% kan 1.500.000. Saya niat. Ya, ini zakat harta saya. Ini zakat harta saya. Oh, deh, jangan apa-apain. Panggil Pak Rete, panggil Pak Rete. Oh, Pak Rete. Pak Rete. Panggil Pak Rete, sini Pak Rete. Nih zakat saya nih. Waduh, bagi-bagi semua. Bagi deh 20 orang ya. Ya enggak? Yang amanat. Nah, Pak RT-nya miskin juga. Nih jatah Pak RT nih. RT. Ini jatah Pak RT. Nah, sisanya bagi yang rata warga. 20 orang cari. Ya kan lumayan 2,5 juta bagi 20 orang sarang berapa itu? Hah? Udah hitung aja ya. Itu niat, jangan kagak niat. Kalau zakat mal itu kudu. Jadi segala perintah Allah yang wajib kerjain semua karena disuruh sama Allah udkhulu fis silmi apa wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikutin langkah setan. Setan bisikin, jangan tuh enggak enak capek jangan kerjain. Zakat udah bohong-bohong aja udah. Jangan semua dikeluarin. Wah bahaya karena hakikatnya di uang kita yang wajib kita keluarin zakat itu bukan milik kita. Udah milik fugara fakir miskin. Milik orang, milik mustahiqin, orang-orang yang berhak. Kalau kita makan haram. Jadi penyakit. Ya. 2,5% yang wajib kita keluarin tuh pada saat jatuh tempo zakat itu kalau kita makan lagi haram hukumnya. Wajib keluarin. Karena bukan punya kita. Punya yang berhak tuh 8 asnaf. Paling kagak 3 golongan atau 4 yang itu temuin aja itu. Ya. Kalau kita makan menjadi penyakit. Jadi mudarat karena di kotoran. Jangan ikutin bisikan syaitan, langkah syaitan.
Kerjain semua dengan sekuat kemampuan kita. Karena syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bayyinul adawah. Kalau udah nyata jelas-jelas musuh masa kita ikutin, betul? Fa in zalaltum, maka jikalau kalian tergelincir, condong, nggak bisa ngikutin semua syariat atau Islam, syariat Islam. Miltum anid dukhuli fi jami'ihi. Ya, condong daripada masuk ke dalam semuanya ajaran Islam itu. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Setelah datang kepada kalian bayyinat, keterangan-keterangan. Al-hujjatuz zahiratu ala annahu haq, yaitu setelah datang hujjah yang nyata bahwasanya hal itu adalah sebuah kebenaran. Dia tahu ini benar dari Allah, perintah Allah. Kalau dilarang ditinggalkan madaratnya begini. Kalau ini ditinggalkan begini dampaknya. Karena setiap larangan itu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pasti ada madaratnya buat kita. Ya. Apa nggak boleh minum khamar, pasti ada bahaya. Kenapa nggak boleh zina, bahaya juga. Orang kalau zina kan anaknya nggak ada binnya. Hah? Binnya kemana? Ke emak. Kalau ada orang binnya ke emak, anak zina namanya, bahaya. Bin ke laki. Kullu bani Adam yuntasabu ila abihi. Setiap manusia itu dinisbahkan kepada bapaknya, kecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah, ya, karena al-abtar kan itu asbab nuzulnya. Katain ketika Rasulullah anaknya yang laki pada wafat usia kecil, yang ada perempuan sampai Fatimah yang melahirkan. Al-abtar, Muhammad gak punya keturunan, karena dianggap kalau perempuan itu gak bisa dinisbahkan kepada bapaknya, kepada kakeknya maksudnya. Dia punya anak perempuan, dikawinin, ya bini ke suaminya, berarti ke bapak suaminya. Kalau suami anak perempuan kita Jawa, ya bin Jawa sono. Kalau Padang, bin Padang, bin udah denai, udah itu sono. Kalau Jawa, Mas Gareng, Mas Petruk sono. Biar kita Betawi nggak kayak begitu. Putus. Makanya Nabi dicela-cela, Abtar. Nah dianggap anaknya udah ke Ali, ke Abu Thalib, nggak ke Nabi Muhammad. Maka turunlah firman Allah, Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka. Sampai hari kiamat keturunan Rasulullah nggak bakal habis, nggak bakal putus. Karena disitulah diberikan kekhususan oleh Allah, maka Hasan al-Husain bin Ali bin Fatimah binti Rasulullah. Nggak ke Abu Thalib. Hasan Husain bin Ali, mesti kan dengan Abi Thalib bin Ali bin Fatimah bin Rasulullah. Paham nggak? Kalau kita nggak bisa, itu kekhususan buat Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita ya udah, laki doang bisa, anak kita laki punya anak, bin ke dia ke kita nyambung terus. Ya. Yang Nabi katakan kullu bani Adam yuntasabu ila abi. Nah kalau anak zina itu kan nggak bisa, karena nggak ada bapaknya, nggak ada bapaknya. Seperti seorang perempuan hamil 3 bulan, belum ada suami, ya. Lalu ditambel, namanya nambel ya. Ya nambel nih, nikah nambel namanya. Tambel. Ya, si B dia nambel, kawinin dia, nikahin.
saya terima nikahnya dan kawin fulana. Apakah yang udah janin yang udah 2 bulan 3 bulan jadi anak dia? Dia kagak. Anak setan tuh yang nabung duluan. Ternyata yang nabung dia juga. Si B juga yang nabung, tetap nggak bisa anak AB karena janin yang sudah ada di sini terciptanya itu terjadinya adanya sebelum dia halal. Sebelum dia halal. Jadi biar kata dia yang tambel juga tetap nggak ada binnya. Cuman secara administrasi negara kadang-kadang boleh aja entar. Karena anaknya yang melahirkan perlu akte, benar ya? Nah ini Fulan bin B atau Fulanah binti B. Buat keperluan itu, keperluan dunia, administrasi negara. Kalau nggak ada akte kan nggak bisa sekolah, nggak bisa macam. Tapi kalau kepentingan agama, nggak bisa. Anaknya perempuan. Ketika nikah itu walinya bukan dia, bukan si B wali hakim. Karena anak zina itu walinya wali hakim. Mestinya nggak berhak, bukan anak dia kok waliin. Kan aktenya dia. Ya akte cuma administrasi doang. Gue nabung duluan tuh. Itu serang sama penghulu, kudu supaya nyelamatin pernikahan anaknya jadi sah. Karena kalau dia yang jadiin wali kan gak sah. Amin. Bini ke emak. Tapi karena keperluan ini ya bini ke bapak. Cuman mesti apa itu jujur. Ya walaupun jujurnya nggak perlu diumumin. Jika terjadi pernikahan, bisikin deh penghulu. Dulu nabung duluan. Nanti aja deh yang jadi walinya, wali hakim gitu. Ya. Walaupun nikahnya di kantor urusan agama kan nggak banyak yang tahu. Supaya sah pernikahan. Kalau enggak, waduh bahaya. Jadi kalau enggak begitu enggak sah, anaknya zina lah gitu. Kalau ketika pernikahan enggak sah kan anaknya jadi enggak sah lagi. Dan enggak dapat waris dari si bapak. Anak zina itu enggak dapat warisan dari bapaknya, tapi dapat warisan dari ibunya. Ibunya aja yang kalau meninggal punya harta dia dapat, kalau bapak enggak karena dia enggak punya bapak. Ya nih, anak zina itu sih. Sekarang ada seorang menikahi wanita. Yang wanita itu tidak mengaku, tidak menyatakan dirinya hamil dan segala macam. Pokoknya bersih, bersih. Nikah deh. Bersih, nggak ada kejadian apa-apa. Perawan. Nikah si pemuda. Setelah 6 bulan atau 7 bulan melahirkan anak. Setelah terjadi pernikahan, persetubuhan, 7 bulan atau 6 bulan dan 7 bulan atau 7 bulan kemudian melahirkan seorang anak. Maka anak siapa itu? Suaminya namanya C. Anak siapa? Anak si C. Anak si C sah. Anak si C. Karena sekurang-kurangnya hamil 6 bulan. Sekurang-kurangnya hamil 6 bulan, jangan hitung 9 bulan aja. Wah, 6 bulan udah beranak, zina tuh zina. Jangan, hati-hati. Nggak boleh kita nuduh. Kalau 6 bulan udah boleh anak dia. Kan awalnya nggak ada ketahuan begitu tadi. Nggak ada omong-omongan kan. Husnuzon aja. Kecuali memang udah ketahuan. Sini lu buntingin anak gue lu. Nah, udah 2 bulan tuh, uwe mulu tuh. Tanggung jawab lu. Tangkapnya hansip. Itu mah beda. 7 bulan beranak. Ya, anak setan. Karena kan udah ketahuan. Kalau yang tadi kan nggak ketahuan, emang kagak ada masalah. Kan boleh aja. Perempuan yang bersih, perempuan yang suci, setelah menikah, kemudian 7 bulan melahirkan, boleh nggak apa? Secara syariat. Minimalnya hamil kan 6 bulan. Umumnya
9 bulan, jarang setahun. Hamil tua namanya itu. Tahun belum beranak-beranak, 12 isinya tuh. Isi 12. Anaknya kembar 12. Terus hamil setahun. Ya la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Fa in zalatum, kalau kalian condong daripada mengikuti Islam secara keseluruhan, ya. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang keterangan yang nyata, al-hujjatul zahirah ala annahu haq, fa'lamu, maka ketahuilah annallaha aziz, bahwasanya Allah itu maha perkasa. Allah maha perkasa. La yu'jizuhu syai'un an intigamihi minkum, tidak ada suatu apapun yang dapat melemahkan Allah untuk menghukum kalian. Kalau kalian ya menyimpang atau tidak melaksanakan syariat Allah, nggak sholat, nggak puasa, punya duit nggak haji, zakat nggak bayar, udah, maka Allah berhak menghukum, mengazab. Kalau Allah berkehendak mengazab, nggak ada yang bisa ngelemahin, mencegah, melarang. Ya, karena Allah itu aziz. Nyogok apa lagi? Nggak bisa nyogok. Emang di dunia, hakim bisa disogok, jaksa bisa disogok, oknumnya nggak semuanya juga. Hakim azizun, Allah maha perkasa dan maha bijaksana fi sun'ihi, di dalam perbuatannya, di dalam ya buat bijaksana. Justru kalau orang yang durhaka dimasukin surga, yang taat dimasukin neraka, enggak bijaksana, enggak adil dong. Tapi boleh gak hak Allah? Boleh. Haknya Allah. In taghfir lahum fa innahum ibaduk wa in apa? Jikalau Allah azab kalian, kalian hambanya. Jikalau Allah sekarang kalian hambanya. Kalau Allah mengampuni, karena Allah maha pengampun. In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, memang hambamu, mereka itu hambamu. Kalau engkau azab mereka, mereka hambamu, haknya Allah. Tapi kalau engkau ampuni mereka, maka memang engkau maha pengampun, haknya Allah. Tetapi di situ ada keadilan dan kebijaksanaan Allah. Allah masukkan orang-orang yang taat ke dalam surga, yang maksiat ke dalam neraka. Dulu pernah saya sampaikan, orang mukmin aja terbagi dua. Ya, kan manusia terbagi dua, ada yang mukmin, ada yang kafir. Kalau kafir kelar deh. Pakat ulama di neraka. Nah, mukmin terbagi dua lagi. Orang mukmin ada dua. Ada yang muti'un, ada yang asi. Ada orang mukmin yang taat, ada orang mukmin yang maksiat. Yang taat sepakat udah para ulama masuk surga. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sudah sepakat, ada ayatnya. Tinggal yang maksiat, bagaimana itu yang maksiat?
Apakah masuk neraka? Yang maksiat terbagi dua. Ada yang maksiat dosa kecil, ada yang maksiat dosa besar. Al-'asi bis-shaghair wal-'asi bil-kabair. Ada yang maksiat dosa kecil, ada yang maksiat dosa besar. Dosa kecil itu di luar zina, di luar minum khamar, di luar judi, di luar ghibah, di luar namimah, di luar ninggalin sholat, tarikus sholat, di luar itu, yang termasuk dosa-dosa besar. Dia kecil-kecil, kayak ete gitu. Lagi jalan di jalanan ada cewek lewat tuh, mati gini, ya, astagfirullah, nenek katanya. Kalau perempuan, alhamdulillah perawan, innalillah gitu, nenek. Kan dosa itu. Nah. Yang begitu dengan istighfar, dengan wudu, dengan sholat. Akhirnya ulama mengatakan orang mukmin yang bermaksiat dengan dosa kecil diampunin sama Allah, masuk surga. Tapi jangan dikekelin nih. Jangan wah enak, jangan. Kalau bisa hindari dosa. Jadi karena kita lemah kan al-insan mahalul khata, kadang sengaja hilap, buru-buru taubat, buru-buru istighfar. Jadi yang taat di sorga, yang dosa kecil sorga. Tinggal yang dosa besar. Yang dosa besar terbagi dua lagi. Yang dosa besar, yang satu musirrun, ada yang taibun, ada yang musirrun. Dia berbuat dosa besar, tapi dia masuk kelompok orang yang taubat sebelum ajalnya. Tadinya mabuk, berhenti dia mabuk, bener hidupnya, mati baru. Tadinya zina, dapat taufik, tobat, tinggalin zina. Matinya lagi sholat, lagi ibadah. Asalnya pendosa besar, tapi lalu bertobat, selamat juga, masuk surga juga. Yang musirun tinggal nih, terus berbuat dosa nggak berhenti sampai mati, mabuk hampir mati, zina sampai mati. Itu namanya musirun. Musirun nanti mengekalkan dosa. Terus sampai. Ini terbagi dua lagi. Terbagi dua lah. Kata di dalam kitab Sulwatul Arifin. Yang satu memang tidak menghalalkan dosa itu. Cuman nggak bisa berhenti. Hati kecilnya bilang haram. Mengaku itu haram, itu perbuatan maksiat, itu dosanya besar. Tapi dia nggak bisa berhenti daripada perbuatan maksiat tersebut. Ya, yang begini diserahin ke Allah. Ulama tahu kalau aku nggak mau komentar. Ya, serahin sama Allah deh. In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Ya, diserahin nih. Yang terakhir nih, udah nggak berhenti dosa besar dan menghalalkan dosa itu. Bilang mabok dosa, gampar lo, galakan dia, sampai bilang minum khamar dosa, dibohongin lo Nabi Muhammad, udah maksiat, begitu lagi ngomongnya, yang begitu ulama sepakat bilang benar. Di dalam neraka. Kenapa? Karena dia menentang, menghalalkan yang Allah haramin. Bahkan pakai ngomong begitu lagi. Ada orang Islam yang begitu murtad tuh, naudzubillah. Tadi mukmin KTP-nya. Namanya aja Salim. Misalnya, Salim kan nanti selamat. Ya maaf, yang di sini ada Salim enggak ya? Maaf. Ya barangkali. Namanya Hasan misalnya. Kan emang maksudnya. Kalau yang ini maksud
Atau namanya Soleh, ya maaf, ketemu lagi gue. Mana-mana. Pokoknya namanya bagus deh. Husain namanya, Husain. Enggak, misalnya namanya bagus di KTP. Tapi perbuatannya begitu, naudzubillah. Enggak bakal. Enggak bakal. Ulama bilang finnar. Kenapa? Udah berbuat dosa besar dan dia tidak mengingkari dosa itu, bahkan mengatakan dosa itu halal. Itu yang disebut muhillun. Muhillun, orang yang menghalalkan maksiat. Yang begitu. Jadi kalau hitung-hitungan urutan-urutan tadi, orang mukmin masih untung juga. Ya, masih dipilah-pilah. Dia mukmin, tapi dia mabok ya. Tapi dia nggak menghalalkan mabok. Mudah-mudahan deh Allah ampunin deh. Akhirnya bikinin tahlil ya, bikirimin pahala, dibangunin masjid, pahalanya sumbangin. Yang begitu kan diserahin sama Allah. Tapi kalau model kita mudah-mudahan nggak begitu. Kita meninggal sungguh dalam keadaan ibadah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hadir terus di majelis ini. Karena katanya orang yang hadir di majelis taklim itu tanda alamat dia bakalnya mati husnul khotimah. Udah terbukti itu. Udah terbukti. Dari zaman ke zaman tuh orang yang selalu hadir ke majelis ilmu meninggalnya cakep deh. Meninggalnya husnul khotimah. Biar kata tidur juga ada temboknya. Fa'lamu anna Allah azizun hakim fi san'ihi. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Insyaallah malam kebisakan. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nabun insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah wa karamih. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Jazallahu 'anna sayyidana Jazallahu 'anna sayyidana Muhammadan. Jazallahu 'anna sayyidana Muhammadan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna fi man yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'azak. Hasbunallahu ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil